Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, diceritakan bahwasanya Kiai Haji Abdul Hamid pergi ke Baghdad setiap tahun. Bermula dari kisah yang dialami langsung oleh Kiai Masudi, Sanan Kulon Blitar, yang diceritakan sekitar tahun 2007 hingga 2008 sebelum wafat. Sebelum kisah ini tidak pernah diceritakan ke siapapun. Hal itu atas perintah Kiai Hamid sendiri ketika masih hidup. Al-Kisah di awal tahun 80-an, Kiai Masudi melaksanakan ibadah haji. Pada saat sholat Jumat di Masjidil Haram, tanpa sengaja berkenalan dengan seorang syekh dari Baghdad yang bernama Syekh Hasan. Mengingat keduanya memang alim dan fasih, perkenalan perbincangan menjadi akrab, diliputi kehangatan dalam bahasa Arab. Kejanggalan terjadi saat Kiai Masudi mengenalkan bahwa dirinya berasal dari Jawa Timur. Syekh Hasan bertanya yang jika di Indonesia kan kurang lebih begini, "Apakah Anda kenal dengan Kiai Abdul Hamid Pasuruan?" Kiai Masudi agak kaget dan balik bertanya, "Beliau itu guru kami yang masyhur kealimannya." "Ya Syekh Hasan, dari mana Anda mengenal Kiai Hamid?" Ternyata jawaban Syekh Hasan lebih mengagetkan lagi, yang intinya bahwa ia kenal baik dengan Kiai Abdul Hamid Pasuruan, sebab sang Kiai selalu hadir pada acara Haul Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad. Tidak hanya itu, saat di Baghdad, Kiai Hamid selalu bermalam di rumah Syekh Hasan rutin setiap tahun. Singkat cerita, selepas sholat Jumat sebelum keduanya berpisah, Syekh Hasan mengakhiri percakapannya dengan menitipkan salam kepada Kiai Hamid, yang intinya Syekh Hasan menunggu kedatangan Kiai Hamid pada Haul Syekh Abdul Qadir tahun depan di rumahnya di Baghdad. Sesampainya di tanah air, karena amanah titipan salam Syekh Hasan, Kiai Masudi sowan langsung kepada Kiai Hamid. Baru sampai di depan rumah, sang tuan rumah langsung keluar mempersilahkan Kiai Masudi masuk, seolah sudah tahu maksud kedatangan tamunya. Bahkan Kiai Hamid mendahului menyapa dengan berbisik ke telinga Kiai Masudi, "Nak Masudi, jangan cerita ke siapa-siapa ya kalau bertemu Syekh Hasan. Salam sudah saya terima, mohon jangan cerita siapa-siapa." Setelah Kiai Hamid wafat, Kiai Masudi menyampaikan kisah ini kepada salah satu menantu Kiai Idris atau putra Kiai Hamid agar menanyakan langsung ke Kiai Idris Hamid apakah dahulu abahnya setiap tahun pergi ke Baghdad. Namun putra Kiai Hamid itu menjelaskan bahwa abahnya belum pernah pergi jauh kemana-mana, kecuali pada saat melaksanakan haji. Subhanallah, karomahnya para wali. Memang dalam buku Ziarah Wali Kiai Hamid Pasuruan dan Tradisi Islam Nusantara karangan Dr. Badruddin MHI diceritakan bahwa karomah Mbah Hamid waroh sak durung yang minarah atau tahu sebelum kejadian. Diceritakan suatu ketika ada seorang tamu dari luar kota sowan kepada Kiai Hamid. Seperti biasa para tamu memberikan amplop atau uang kepada Kiai Hamid sebagai bentuk penghormatan atau dikenal dengan istilah salam tempel. Orang yang sowan ingin memberikan uang sebesar Rp10.000 kepada Kiai Hamid. Namun karena terburu-buru dia belum sempat menukarkan uang, sehingga masuk ke dalam Kiai Hamid dia mempunyai selembar uang Rp10.000. Rencananya uang Rp10.000 diberikan kepada Kiai Hamid dan sisanya buat ongkos pulang ke daerahnya. Dia mencoba menukarkan uang kepada para tamu di sampingnya, tetapi para tamu tidak ada yang mempunyai uang pecahan Rp10.000. Tiba-tiba Kiai Hamid keluar untuk menemui para tamu, termasuk orang tadi. Semua tamu bergegas sowan dan duduk di depan Kiai Hamid. Setelah selesai, semua tamu berpamitan kepada Kiai Hamid, termasuk orang itu. Mungkin karena orang itu gugup, selembar uang Rp20.000 langsung diberikan kepada Kiai Hamid. Sebelum orang itu berpaling, Kiai Hamid merogoh sakunya, lalu mengatakan kepada orang tersebut, "Ini kembaliannya Rp10.000. Orang itu pun langsung bengong. Dalam buku Percik-Percik Kiai Haji Abdul Hamid karangan Hamid Ahmad, juga disebutkan Mbah Hamid wafat pada hari Sabtu 25 Desember
1982, tepat pada pukul 3 dini hari. Ia menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 70 tahun dalam hitungan Hijriyah. Seorang tokoh besar, tokoh panutan meninggalkan umatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar pun segera menyebar lewat radio, dari mulut ke mulut, dan dari telepon ke telepon. Kala itu umat datang berbondong-bondong untuk melayat ke rumah duka sejak pagi. Mereka berasal dari berbagai penjuru, umumnya seperti tidak percaya Kiai Hamid wafat. Melihat banyaknya pelayat, keluarga tidak mau mengambil risiko, khawatir keranda rusak karena bakal jadi rebutan. Menjelang asar, keranda dibawa ke masjid. Keranda itu berjalan dari satu tangan ke tangan yang lainnya karena saking padatnya pelayat, sehingga tidak bisa berjalan. Terjadilah tarik-menarik keranda yang hendak keluar lewat gerbang barat atau ke timur. Konon dari rumah ke masjid dibutuhkan waktu hingga 2 jam. Dilaporkan jamaah yang menyolati melebar tidak hanya sampai masjid dan alun-alun, tetapi terus ke timur hingga perempatan PLN sekitar 100 meter dan memenuhi jalan niaga hingga ke ujung utara dan ruas-ruas jalan Nusantara sepanjang 1 km. Kiai Haji Ali Maksum bertindak sebagai imam sholat. Setelah sholat asar, Kiai Hamid disemayamkan di komplek makam sebelah barat Masjid Jami Al-Anwar, Pasuruan. Posisi makamnya di antara makam Habib Ja'far bin Saihan Assegaf, yaitu guru beliau, Kiai Haji Ahmad Kusairi, mertua beliau, dan Kiai Haji Ahmad Sahal, ipar beliau. Dalam buku Ziarah Wali Kiai Hamid Pasuruan dan Tradisi Islam Nusantara, karangan Dr. Badruddin MHI disebutkan bahwasanya keberadaan makam Kiai Hamid membawa berkah terhadap kemakmuran masjid dan pedagang di sekitar makam. Setiap hari makam Kiai Hamid tidak pernah sepi dari peziarah lokal atau luar kota. Pada umumnya, para peziarah Wali Songo Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat tidak pernah melewatkan kesempatan untuk ziarah ke makam Kiai Haji Abdul Hamid. Tidak cuma itu, semenjak ada makam Kiai Haji Abdul Hamid, setiap malam Jumat Legi kawasan sekitar masjid dan alun-alun kota Pasuruan menjadi ramai.